Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surat Al-Munafiqun ayat 6 ya. 8 ya. Saudara sekalian, Al-Quran ini berisi pembekalan hidup. Sebab pasti manusia itu berbekal. Cuma yang jadi masalah adalah apakah pembekalan itu Islam? Sebab kalau pembekalannya bukan Islam, maka sebuah kerugian. Maka Islam ini pembekalan bagaimana cara berbekal. Sebab nanti yang disesali itu bukan bekalnya, ilmu pembekalannya. Sebab dalam tolak ukur yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ini, bahwa Islam itu tameng dari bahaya dunia sampai bahaya akhirat. Sehingga apapun laku kita dengan pembekalan Islam itu penyelamat itu. Baik serangan dari nafsu kita maupun dari luar, godaan nafsu setan maupun sesama manusia. Sehingga nanti di akhirat, pada fase kubur itu sebetulnya fase akhirat. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, sehingga berarti ada jeda waktu ini. Hatta itu sampai. Berarti ada waktu kita ini terlena ini. Sehingga kesibukan-kesibukan kita ini jauh dari penyelamat dunia akhirat. Qala, masing-masing manusia itu mengatakan gini, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. La'alli, ya, harapan aku supaya aku ini a'malu sholihan, mampu berbuat menjalani kegiatan yang soleh. Soleh itu ya, sesuai standar, yang standar itu standar Islam. Makna solaha itu yang ya berguna, berfungsi menjadi penyelamat. Itu makanya disebut assalam itu sejahtera, selamat. Kenapa yang kita kumpulkan itu sebagai bentuk perlindungan perjalanan dunia sampai akhir. Jadi la'alli a'malu sholihan, agar aku menjalani ya kegiatan yang solaha. Dikatakan solaha kalau yang kita jalani itu menyelamatkan. Kalau yang tidak kita jalani itu memang mencelakai, bukan untung rugi, bukan berhasil gagal. Atau ukur orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat Munafikun ini, semuanya itu dalam rangka menamengi keselamatan dunia ini. Jadi berislam itu sebagai bentuk perlindungan jangka pendek dunia ini. Nah, makanya disebutkan sebelumnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah mempercayai. Apa yang dipercayai? Tidak saja adanya celaka, adanya selamat. Pasti orang percaya itu. Nah, yang belum terjadi selamat maupun yang mencelakai itu namanya gaib. Jadi apapun yang saya tidak tahu itu gaib. Kita percaya tidak adanya untung yang belum terjadi, rugi yang belum terjadi. Percaya. Ya. Tapi kepercayaan itu tidak didukung dengan pembekalan. Maka Al-Quran ini pembekalan. Kalau kamu percaya gaib yang belum terjadi, ini loh larangannya, ini loh perintahnya. Itu ya.
Nah, makanya la tulhikum, jangan kau terlena. Ya, al-hayul itu menterlenakan kamu amwalukum, ndolek dunya iki. Orang mencari dunia itu kan nggak lupa kan, nggak perlu diingatkan. Orang kerja, orang ngumpulkan bekal, nggak usah diingatkan. Tapi jangan-jangan yang menterlenakan yang terpenting terkumpul. Terlena dari mana? Perhatian dari mana? Fokus cara siapa yang saya pakai itu. Ya, jangan sampai yang kita kumpulkan itu beban-beban dunia sampai akhirat. Yang seharusnya saya kumpulkan ini meringankan beban dunia akhirat. Oh, dunia itu untuk orang beriman ya. Qul man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah ini? Ya, allati akhraja li ibadi, yang Allah keluarkan perhiasan dunia itu untuk hambanya. Hambanya itu siapa? Ya pengabdinya. Allah tidak pernah danai orang kafir, tidak pernah. Makanya muslim itu harus menjaga kekayaannya ini. Kenapa? Itu modal taat, modal ibadah. Kalau energi dipegang musuh Allah, nanti punya standar kamu harus kafir baru saya kasih fasilitas. Itu Nabi mengatakan ya, la yastaniru binaril musyrikin. Itu istanaro itu kan mengambil energi kan. Nar itu kan api, istanaro itu ya, jangan kamu tergantung energi dengan energinya orang kafir. Sebab apa? Nanti kamu dikendalikan dengan kebutuhan kamu kepada mereka. Itu untuk kita itu ya. Sehingga allati akhraja li ibadi wat thayyibatu minar rizqi, dan rezeki-rezeki yang baik itu untuk hamba Allah, untuk pengabdi Allah, membandani taat. Kul, tekaskan Muhammad, huwalil ladzina amanu fil hayatid dunya. Semua dunia itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Itu ya. Dan itu bisa kita buktikan. Negara, wilayah yang dihuni mayoritas muslim itu kaya. Itu ya. Tapi kita sudah mengikuti pola lawan, sehingga yang penting mengumpulkan, lupa cara. Sehingga jangan menterlenakan kamu, melalaikan kamu apa? Amwalukum, padahal kerja, giat kerja, tapi lali coro Islam ini. Iya, menterlenakan dari apa? Sibuk kok. Jangan kau terlena oleh kesibukan kamu. Loh, bukti sudah sibuk loh. Gak lali. Masa jenengan kerja dealing no, duwe anak bareng ini. Nggak usah diingatkan. Yang diingatkan menterlenakan itu cara itu tadi loh. Sehingga tidak solaha. Saya punya ingin, saya tidak mungkin, ya. Saya punya ingin, tidak punya cara. Itu ya. Jangan sampai yang kita ingini mencelakai, butuh pemberitahuan. Jangan sampai yang tidak kita ingini justru menyelamatkan, butuh pembekalan. Masa tidak jelas itu ya. Amal soleh apa diterjemahkan baik kecuali orang beriman dan melakukan kebajikan. Bajik standar siapa? Itu ya. Nah, ada standarisasi. Mungkin yang saya cintai mencelakai, mungkin yang saya tidak suka itu menyelamatkan. Oh, ayatnya jelas ya. Wala auladukum, dan memenuhi hajat-hajat anak-anak kamu dalam kehidupan kamu, an dzikrillah, dari corone Allah. Zikrullah itu kan peringatan Allah. Wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran penuh peringatan. Itu ya, Quran itu penuh peringatan. Lali sampai peringatan nih, dilarang hati-hati. Ojo tinggalkan. Yang diperintah hati-hati. Ojo ditinggal. Itu loh, peringatan semuanya. Zikrullah itu peringatan. Apakah gunanya saya bismillah? Bismillah upacara. Tapi nyolong, bisa kan? Nyolong itu cara siapa? Apakah bisa halal mencuri dibuka bismillah? Selesai alhamdulillah sih selesai. Ayo coba. Boleh orang itu. Itu kan fakih Indonesia itu. Korupsi akeh-akeh itu sudah kono. Iku luwe dosa itu. Itu ya. Cari rezeki halal ndak dizakat iku dosa. Tapi nek dosa lu ping loro. Ndolek carane gak halal dizakati tambah dosa iku loro dosa.
Kenapa? Ya, sama dengan ini gampangan berpikir sederhana. Jenengan mesu ngomong kotor untuk pasar. Dosa apa? Dosa. Tapi jenengan mesu ya sing dipisio muslim nduk jero masjid telu panjenengan. Itu lho. Jadi kejahatan kepada hukum, kejahatan dengan pelakuan jahat itu beda. Saya mencuri, dosa. Itu ya. Dosa. Apalagi yang dicuri hartanya muslim. Wong hartane wong kafir kali dicolong. Itu ya. Terus disodakoi, masya Allah, jenengan jahat kepada hukum Islam. Jadi bismillah itu legalitas cara, alhamdulillah legalitas penggunaannya kanggo sopo. Itu ya. Masa ndak paham sih ini sederhana, tak sederhana no bahasa ini. Ya. Jadi zikrullah itu mengingat Allah. Apa yang Allah ingatkan itu larangannya, pengingat ojo gawe larangan dhewe. Perintahnya pengingat, jangan bikin perintah dhewe karena tergiur mengumpulkan harta demi menyelamatkan anak-anak kita. Wa may yaf'al dzalika ya. Ya. Wa ini ada dua ya. Itu wawul khal atau wawu sambung. Nah, itu ya. Kalau saya cenderung memahami ini wa itu wawu khal. Sedangkan orang yang melakukan, saya berkata orang melakukan itu ngipi apa sengaja. Lu kalau ngipi nggak kena hukum. Orang gila nggak kena. Iki orang sehat ini. Eruh. Itu ya. Sedangkan siapapun yang melakukan hal itu ada unsur kesengajaan, ya. Faulaika humul khosirun, maka mereka itu ismul isyarat, ya. Nah, itu man ini syarat, fa itu jawab syarat. Nek ngunu faulaika, nek ngunu mereka lah humul khosirun, orang-orang yang menjalani kerugian. Khosir itu pelaku. Itu ya. Padahal orang tidak mau apa yang dilakukan itu rugi. Itu ya. Nek rugi sih utuh, nek bangkrut ya ono panjenengan. Apa bedane rugi ambek bangkrut? Nek rugi ku modale sih ono. Tapi nek bangkrut sak modal-modale katut. Iku orang imane katut. Itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita ini diingatkan oleh Allah tiap Rebo ngaji. Kudu terima kasih nang Allah panjenengan. Si ono sing ngelingno. Dielingno Allah itu sinten panjenengan. Ya, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuka. Tidak pernah ketaatanmu menguntungkan Allah seperti halnya itu kemaksiatanmu merugikan Allah. Innama amaraka bihadza, tidak lain Allah memerintahkan jenis perbuatan wa nahaka an hadza, dan Allah melarang dari satu jenis perbuatan. Lima yaudu ilaika, semuanya kembali manfaat, selamat, mudorotnya, celakanya kembali kepada kamu. Allah dah itu. Jenengan ya nopo atine di kono una be Allah. Aku merentai lo, ya bayarin awakmu. Aku melarang itu, manfaatin awakmu. Jenengan sinten diperlakukan Allah. Wong ngomane ngeten. Jenengan ono warek jangan keserempet mobil, iku anak jenengan ambek anake tangga, endi sing didhisikno? Ya anake awak dhewe. Sing didhisikno iku hambane Allah. Maka yen donya sak isine iku tak kekno kanggo awakmu, aja lali caraku lho, aja lali. Nek cari caraku, ulaika humul khosirun. Mereka lah orang-orang yang menjalani kerugian. Sehingga standar mana yang merugikan itu sudah dilarang. Standar mana yang menyelamatkan sudah diperintah, dan semuanya kembali kepada kita. Maka ya wa anfiqu, nafkahkanlah. Sekarang gini, nyolong ana aturane. Kok nek nyolong berhasil, gayen ngene, gak ono. Wong carane salah, penggunaannya ndak diatur. Nek cara mengambil salah, penggunaannya ndak diatur. Ini bahasa Quran itu ya. Wa anfiqu, dan belanjakan. Berarti apa? Nek taat iku ono aturane.
Kalau maksiat dah diatur, apa diatur? Nyalai aturan, melawan aturan loh. Jadi ono maksiat itu duwe aturan, iku ngelawan aturan. Tapi ono maksiat melanggar aturan. Mana yang berat? Maksiat sing ono sistem pelanggarannya, oh bahaya. Nah di sini siapa yang memerintahkan infak? Allah. Pertanyaannya gini, apa Allah gak bandani? Itu ya, Allah bandani. Ya. Nah sekarang gini, infak ono pantangane, ono aturannya apa ndak? Ya ono pantangane, ya ono aturannya. Jelimet gini surat Al-Baqarah nih. Alladzina yunfikuna amwalahum summa la yutbi'u ma anfaqu mannaw wala adzal. Orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak diselingi undat-undat, menyebut-nyebut kebaikannya, wala adza, dan tidak diiringi menyakiti perasaan yang diberi. Lho ono syarat. Pertanyaan ini jenengan mboten ngomong. Sungkan lek ngomong. Jenengan ngasih perasaan ini luwih mulya aku. Apa gak ro atine? Dikeki mulane kerja tapi gak ngomong. Apa Allah kare? Lha syarat rukune yo benjero niku. Kenapa? Allah itu tahu fokus pandangannya bukan materi nominal yang kau beri. Itu ya. Nah, orang-orang yang semacam itu seperti orang munafik itu. Nah, ayat sebelumnya kan itu. La tunfiku ala man inda Rasulillahi. Ya. Ya. Hatta yang faddu. Temen aku pesen yo, ojo infak siapapun yang ada di sekitar Rasulullah. Aku ide Rasulullah kok melarat, kok oleh bantuan ngatur saka Rasulullah. Apa saniki banget digawe cara infak iki. Ojo diinfaki muslim iku nek oleh bondo dhewe. Gak entek bondone muslim. Nek awak dhewe nurut nang Allah, tapi gak nurut Allah entek kabeh. Iya. Iya. Hatta yang faddu, sampai mereka bercerai-berai meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mameri walillail khazainus samawati wal ard. Allah iku sing duweni perbendaraan dunia langit bumi. Disumbungi oleh Allah. Nah, kita ini sujud patuh kepada yang memiliki kekayaan langit bumi ini. Masuk gak gagah orang muslimin? Ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Hanya saja orang munafik itu tidak mendalami setara dalam. Kalau yang kau kumpulkan menimbulkan keresahan, ya. Kalau yang kau himpun menimbulkan kesedihan, apa itu bukan disebut rezeki? Bukan apa bisa disebut rezeki? Orang munafik itu orang paling sedih. Apa njogo dunyane? Bayarin njogo dunya iku. Ono sing jogo sampai kanon, ono sing jogo sampai tentara barang. Itu ya, Masya Allah. Dari berangkat tidur sampai tidur kembali, itu dek niku pikirannya tertuju kepada harta-harta. Mana menenangkan itu? Nah, makanya di sini jangan sampai kamu lupa cara. Kalau kau lupa cara Islam, yang kau himpun itu kesedihan di dalam kehidupan kamu. Ya. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah mimma rozaqnahum, jenis apapun yang kami rezekikan kepada kamu. Ya. Apapun, bisa materi, in materi, tapi yang paling baik itu materi. Itu ya. Tapi yang lebih murni lagi, saat kau berikan materi ini, kau dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diterima infaknya, dibersihkan dari kendali kikir, sebab orang yang dikendalikan oleh kikir itu orang-orang yang paling tidak bahagia dalam kehidupannya. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga, dibebaskan dari penguasaan kikir, merekalah orang-orang yang bahagia dalam kehidupan. Itu cara mencari bahagia menurut Islam itu begitu. Min qabli, sebelum ya ayat dia datang ahadakum, seorang di antara kamu al mautu, kematian. Jadi mati ku mendatangi, jenengan menang ya teko, melayu tambah buantar ketemu. Kemana lari? Nggak bisa.
Nafas yang kita hembuskan itu gak pernah bertambah, kurang itu. Jenengan ngitung kan? Lu kalau dikei ngitung gak nafas kita, bendino kurang ketok, ono koyo indikatornya ini. Saulan berapa? Gak iso urip bapak dhewe. Ayo, nafas yang kau hembuskan itu ya, apa itu yang kau hirup kembali? Tidak tahu kita, tapi menurut iki yang kau hembuskan tidak akan pernah bisa masuk kepada dirimu kembali. Jadi mingko beli ayak tia hadakumul maut, sebelum mendatangi seorang di antara kamu apa? Al mautu, kematian. Fayakula, saat itu tersentak kesadarannya. Nah, itu ya. Fayakula, mongko dadaan, yakula mengatakan, Rabbi, wahai Allah, pengatur, pencipta, pemilikku, laula, ya, kenapa tiada akhortani, kau tunda, kau tangguhkan aku ila ajalin qarib, sampai batas waktu yang dekat. Apa penyesalannya? Ya, fa as-sadaqo, maka aku akan bersedekah. Tak peseno umaku durung wae ahli waris lho, aku sih urip ya. Ya. Wis kurang 5 menit peseno kabeh, pabrike pira? Kanggo panti kono, kanggo pesantren kono, kanggo masjid kono. Masyaallah. Kurang 5 menit masih hartanya. Oleh pesen, iku pun dibatasi sampai Allah. Gak boleh lebih sepertiga. Itu ya, Masya Allah. Tapi kalau sudah menghembuskan nafas terakhir, itu milik ahli waris. Sampai kafan itu loh. Biaya pemakaman, sampai biaya bayar utang, itu baru oleh, liyane gak oleh. Masya Allah, menungso ngono ya. Fa'as-sadaqo, maka aku bersedekah. Kenapa? Waktu limit iso ngomong. Nih kanggo iki wis iso. Makanya urip yo aja modal bonek. Urip kok bonek ya. Bono nekat. Enggak. Kita itu punya aturan hidup. Wa akum minas sholihin, dan jadilah aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi tanda orang soleh itu ada infak. Meskipun 2000 tapi bendino. Kalau ngatur dalan ngene-ngene iki kayak ana 2000. Berseni kaca, ampun Pak dikeki ya. Padahal berseni kaca malah kotor kabeh. Disemprot. Betul Pak dikeki. Kadang-kadang kayak ana kejutan, kayak ana 1.000. Kalau nanti ngono keliru jare ngono. Tahu tak kayak meneng ae, mumpung keliru melu ae deh. Padahal kamu ngono ya menungso ngono, masyaallah. Itu tanda, itu standar orang soleh itu bersedekah. Itu ya, orang medit itu orang yang paling dibenci menungso dan dibenci Allah. Itu ya. Dan tidak akan berkumpul pada seorang muslim, itu ya, apa itu? Medit dan akhlak yang buruk. Nek dua-dua nih ono, imane ya apa kata Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Walai, dan tidak akan. Jadi sekali lewat itu langsung sepertiga. Ini sepertiga 5 miliar pinten niku. Pesen kanggo pesantren lho. Mumpung ono mari 5 menit entek. Baterainya habis. Wala yuakhirullah, dan tidak akan Allah mengundur nafsan seseorang, ya, idza jaa ajaluha, saat datang batas waktunya. Wallahu, sedangkan Allah itu khabir, maha teliti bima ta'malun, apa yang kau kerjakan. Apa Allah kok teliti? Mana yang mengandung unsur ibadah, mana yang mengandung unsur nafsu. Apa nafsu itu? Seneng ku lakoni, tidak seneng tidak aku lakoni. Padahal perbuatannya taat. Contohnya ngeten, apa kon ngaji ana waktu. Ya gak ono, gak ngaji kon. Lha Allah teliti ngene iku. Lho kalau masalah maksiat sudah ndak usah, Allah ndak usah teliti, terang. Yang diteliti itu ketaatan. Apa njaba jerone ya taat. Gitu loh. Makanya bahaya kan ya. Makanya jenengan ibadah istighfar Allah. Astagfirullahaladzim. Habis sholat, napa alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ucapan saya. Astagfirullahaladzim gerak lahir saya. Astagfirullahaladzim gerak batin saya.
Apakah ini sinkron ya Allah, diistighfarin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah gak urunan, jenengan bangun masjid urunan. Paling nek dikalkulasi paling rongsak paling. Orang itu saya rongsak. Tangsak lah saya ketahui, gak oleh paling saya ketahui. Itu ya, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dhewe, ya, gak pakai urunan, noto dhewe, keringetan dhewe, mikir dhewe, dibantu anake Nabi Ismail. Lungune Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah, Engkau Maha mendengar, Maha teliti ya Allah. Siapa yang layak diterima, wa tub alaina, jadikan sarana tobat supaya Kau terima dosa saya, Kau ampuni dosa saya, terimalah tobat kami. Itu bangun Ka'bah mboten urunan. Itu ya, lu jenengan soro mana melok nguli bangun masjid sampai ngaji, lu mari ngaji ndolek pahala, padahal ngajine kok apa sisa-sisa waktu, duduk nyediakan waktu. Lu kok njaluk surga, jenengan sih ambek Pak Muntari dikai kopi Mas ya. Karena Baitul Arqam disawati Rasulullah itu. Nang Taif disawati gelajaran ketik. Ya mungkin hari ini kita diselamatkan oleh masa ndak ketemu Nabi. Andaikan saya ketemu Nabi, mungkin ndak percaya saya. Insyaallah apa? Begitu sulitnya perjalanan Islam ini. Kembali, wallahu khabir, Allah itu tahu. Apa? Teliti Allah itu perbuatan ibadah, tapi hati ini duduk ibadah. Ono perbuatane maksiat tapi hati ini nangis, Allah itu tahu. Khabir, apa? Bima ta'malun. Dasar apa yang kamu jalani? Maka apa? Yang namanya ibadah itu njaba jerone. Saya bertanya, orang kafir bisa pura-pura apa enggak? Bisa. Tapi orang taat bisa pura-pura apa enggak? Lebih bisa. Allah. Makanya khabir itu ditekankan oleh Allah dengan dasar apa? Jadi perbuatan kita ini apa? Itu ya, ibadah atau adat? Suka kamu atau tidak suka kamu? Atau suka Allah tidak suka Allah? Itu baru namanya ibadah. Hadirin, maka dilanjutkan surat Taghabun ini. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Saking Allah tidak butuh itu. Aktif bertasbih, yang tasbih mensucikan Allah. Ya, tanzihun amma la yaliku. Jadi Allah itu disucikan dari apapun yang tidak layak bagi Allah. Jenengan umpamanya ini, aku ini sudah memenuhi pesanan Allah. Ini gak kurang ajar sama Allah. Jadi sholat saya itu sesuai sudah memenuhi keinginan Allah. Ya napa jenengan? Ibadah saya itu sudah memenuhi senangnya Allah. Lu Allah nek ndelok menungso bukan syakur, tidak ada yang layak diterima. Allah itu menggunakan senatan rahmat ya. Iya, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segalanya. Karena rahmat meliputi segalanya, kepada orang beriman Allah itu melihat apa? Kelemahannya, kekurangannya. Makanya Allah syakir itu gampangan Allah. Titik gak apa-apa, aku senang meskipun titik. Tapi awakmu gak sombong kok. Tapi nek akeh sombong aku sombong ini pundi? Gini hati. Sombong yang paling sombong itu ono perasaan Allah terpuji karena ketaatan saya. Allah cacat karena kemaksiatan saya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun, segala duduk yang berakal toh. Itu aktif bertasbih tanpa jeda leren. Itu ya. Layas amun, para malaikat tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Awak dhewe bosenan. Ma fis samawati wa ma fil ard. Jenengan gini lho, kok umpamane kerja oleh bonus tambahan waktu jenengan seneng napa mboten? Alhamdulillah oleh borongan mulai jam 3 gak apa-apa. Jenengan ambek Allah ya apa? Apa njaluk tambah-tambah ngono? Njaluk dispensasi misalnya. Jadi skala yang di langit, skala yang di bumi ini aktif mensucikan Allah dari apapun yang tidak layak bagi Allah. Itu tasbih. Makanya tauhid kita itu apa? Tasbih. Apa yang ditasbihi?
Jangan sampai kita itu merasa ada sedikit memberikan sesuatu kepada Allah atas ketaatan yang kita jalani. Dan jangan sampai ada dalam hati ini terbersih Allah mendapatkan kerugian dengan kemaksiatan saya. Allah tidak butuh. Makanya khabirum bima ta'malun. Allah teliti loh, hati-hati. Kalau Allah menggunakan standar keadilan diteliti, baiknya itu buruk. Apa mana buruk ya? Itu ya. Sehingga para ulama mengatakan gini, kamu jangan gembira karena taat yang keluar dari dirimu, tapi berbahagialah karena taat itu dari Tuhan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tegaskan Muhammad, ya, qul, katakan bi fadlillah, ya, dengan semata kemurahan Allah, keistimewaan Allah, anugerah karunia Allah, ya, wa bi rahmatihi, karena sayangnya Allah, falyafrahu, hendaklah kamu gembira, huwa khairun mimma yasmaun, itu jauh lebih baik dari dunia yang dihimpun oleh orang-orang kafir, juga yang dihimpun oleh kamu itu. Ayo kita renungkan, semua milik Allah apa enggak? Loh, ketika kita bisa taat dengan milik Allah, itu siapa kita ini? Diri kita, milik kita, apa semuanya milik Allah? Milik Allah semuanya, ya. Lahu, semata bagi dia al-mulku, kerajaan, walahu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji, ya, segala puji. Maka ketika kita bisa melakukan hal-hal yang terpuji menurut standar Allah yang maha terpuji, maka yang kita puji siapa? Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa menjalani ketaatan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau hindarkan aku dari kemaksiatan. Itu orang beriman. Wahwa, sedangkan dia ala kulli, atas segala syai'in, sesuatu yang bisa disebut sesuatu itu qadir, itu kuasa penuh. Allah maha kuasa. Makanya kalau kita taat, ojo ndelok taati yang kita jalani itu pemberian Allah. Itu ya, Allah bisa meminta jadi ahli taat jadi ahli maksiat, ahlul maksiat jadi ahli taat. Makanya disuruh wallahu khabirum bima ta'malun. Itu jenis-jenis kegiatan kita ini, ibadah apa adat, memenuhi hajat Allah atau sekedar hajat kita, memenuhi hak Allah apa hak kita. Itu ya, kembali kepada ini. Walladzi, maka dialah alladzi, zat yang khalaqakum, telah menciptakan kamu. Faminkum, maka diantara kamu kafirun, pelaku kafir, orang kafir. Pedina kan? Ya Allah, jangan sampai akhir hayat saya ini jadi orang-orang kafir ya Allah. Kalau setat hari ini saya muslim, jadikan sampai akhir hayat saya mati sebagai muslim. Itu harapan ibadah kita. Wa minkum, dan diantara kamu mukminun, ada orang yang mukmin, orang yang menjalani apa yang dipercayai dengan standar kepercayaan yang Allah turunkan. Tidak ada orang tidak percaya bahaya itu, tapi standar pembekalan mana yang bahaya, mana yang tidak membahayakan, mana meraih selamat, mana cara siapa yang terhindar untuk menghindar dari bahaya, itu yang perlu kita imani. Saya bertanya, orang Yahudi, Nasara, musyrik percaya ambil Allah benda? Percaya ono adab kubur benda? Percaya neraka para rasul benda? Percaya, tapi pembekalannya tidak dengan Islam yang diinformasikan Allah. Dia percaya neraka, tapi pemahaman tentang neraka, cara menghindar neraka itu tidak pakai pembekalan Islam. Percaya surga, tapi cara meraih surga tidak pakai caranya Islam. Nah, umat Islam ketularan apa? Ndonga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunya itu sebab, apapun sebab yang menghindarkan kamu dari neraka sudah dilarang. Apapun sebab yang menyebabkan kamu masuk surga itu sudah diperintah. Hasanah dunia itu pemberitahuan. Ini lho sebab neraka ya lho, tak larang. Sebab surga ya, wa fil akhirati hasanah. Itu ya. Dan di akhirat hasanah. Hasanah ya apa? Terhindar dari neraka lho hasanah. Ono dilanjut no ayat ya. Surat ya.
wa adkhilnal jannata, diputus ayat itu. Dan doa yang paling banyak diucapkan Nabi itu karena aktsaru mayat ubi Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah mukmin itu orang yang percaya, standar kepercayaannya itu yang diinformasikan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dunia ini kan kita dibatasi kesadaran ruang lingkup dunia ini loh. Al-Quran itu membuka cakrawala kita. Ini tak buka itunya ya, ini loh. Kesadaran kita ini kan dikurung oleh bahaya tidak bahaya yang kita rasakan kan. Makanya untuk pengalaman kita tidak pernah disampaikan ajaran ono bahaya kubur, ono bahaya akhirat, bahaya bagi anak cucu kita, diberitahu nih. Nah, supaya tahu apa? Ini loh awasan Quran memberitahu. Gampangannya gini. Mata itu kan melihat. Orang mengeluarkan 1.000, nominal 1.000, bersiap nak duit 1.000 diinfakkan 1.000. Habis mana? Mendengar, melihat, lakonono dewi, membenarkan hal itu, dikurung gitu kesadaran kita. Rian tel. Tapi Al-Quran, wawasan Quran tidak ngurus 1.000 diinfakkan di jalan Islam untuk membandani taat, digandakan dari itu 200.000. Akal mana yang membenarkan? Ayo. Cakrawalnya lebih luas mana ini? Al-Quran itu membuka itu. Ya, dunia ini mengurung kesadaran kita. Seperti halnya rahim itu mengurung kesadaran kita. Saat dilahirkan saya tidak bisa menjelaskan. Ketika dewasa saya tidak bisa menjelaskan, saya mengalami sendiri. Tapi lewat ilmu bisa dijelaskan. Ono slide gambar mulai dalam bentuk sperma bahan cair itu sampai netes jadi menungso. Ono filmnya, percaya kan? Tapi saya hanya bisa mengatakan saya pernah menjalani seperti itu. Itu ya. Loh, nanti kita masuk kubur dilahirkan di alam yang bukan alam ini. Masa tidak percaya? Jangan jauh-jauh, sebetulnya masih kita di tanah, di rahim ibu tidak bisa menjelaskan kita. Ini loh cakrawala Al-Quran ini semacam itu. Nah, ini membuka kesadaran kita. Itu ya. Kita ini dibatasi takut tidak takut, harapan cemas dalam kurungan dunia ini. Pernah kita dicemaskan kubur, dicemaskan akhirat. Di sana nanti sehari 1.000 tahun. Hadirin rahimakumullah. Karena di sana ya tidak ada tolak ukur waktu 12 bulan, 24 jam, 60 menit enggak ada, 60 detik enggak ada. Di sana itu enggak ada ukuran itu dan enggak ada kematian ya. Nah, kesadaran ini yang dibangun oleh Quran ya. Wallahu, sedangkan Allah itu loh bima, dengan apa, dan apa itu menentukan status kegiatan kita itu ibadat ya, yang menyelamatkan atau yang mencelakai. Ta'malun, yang kamu kerjakan, yang kamu jalani. Basyirun, Allah maha melihat. Tak lihat nanti sing sesuai standar Islam, dan saat dia menjalani hati ini itu punya harapan apa ya dengan perbuatan yang dijalani. Allah terus khobirum bima ta'malun. Ma itu jenis apa? Dasar apa? Itu yang menentukan amalanmu itu ibadah atau adat. Khalaqas samawati wal ardo. Allah telah ciptakan langit alam atas, wal ardo, dan bumi. Ini bisa bermakna apa? Di dalam diri kita ini ada unsur langit. Apa itu? Ruh. Dan unsur bumi yang ini tanah, unsur tanah. Bil haqqi, dengan sebenarnya, bukan main-main. Tapi permainan yang ada ilmu mainnya. Mana perbedaan main-main dengan permainan? Nek main-main sing penting urip. Kita bukan penting urip. Yang penting hidup ini menjalankan tugas kehidupan. Apa? Menghamba kepada Allah dengan standar penghambaan Islam. Itu yang dinilai. Itu ya. Ya wa ya'lamu, dan Allah itu senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Dan itu yang memberitahukan larangan, memberitahukan perintah.
Ada apa bahayanya dunia kubur akhirat? Ada apa bahagianya dunia kubur akhirat? Disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Matu sirruna, apa yang kau rahasiakan, wa matu linun, apa yang kau nyatakan. Gini deh, wong nek ngelakoni taat disingit apa diketokno. Nah coba, ya diketokno. Nek ngelakoni maksiat gak diketokno. Itu ya. Wa ya'lamu ma tusirruna, apa yang kau rahasiakan. Katakan jenengan perbuatannya berjuang dengan Islam, tapi harapannya ketokno mboten. Karena ayat ini berbicara orang munafik. Orang munafik itu lahir bangunannya muslim, tapi pembangunnya itu orang kafir. Kenapa? Dia tidak mengakui bangunan ini, kecuali apa? Berlindung untuk teduh di dunia ini. Bunyal Islamu ala khomsin, Islam dibangun, didirikan di atas syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ngelakoni kabeh ketok. Tapi wa matu sirrun, yang dirahasiakan apa? Gak seneng sing dilakoni. Jenengan umpamane dipaksa menjalankan sesuatu yang gak seneng, tersiksa napa mboten jenengan? Susah napa mboten? Aku gak seneng dipaksa. Sapa sing maksa awakmu dhewe kok? Itu ya. Lho ini Allah tahu. Jenis apa yang kau jalani. Ya. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui, ya, bi dzatis sudur, dengan semua isi zatnya dada. Apa zatnya? Zat ibadah njaba jero, zat kemaksiatan njabane taat, jerone maksiat, ya Allah lho. Loh, kalau kafir, orang kafir itu jawaban jerone memang kafir kabeh, tidak seneng sampai Islam. Itu ya, zatis sudur itu zatnya hati. Ono seneng, ono rindu, ada harapan, ada perasaan takut, ada cemas. Itu semuanya zatis sudur. Itu ya, zatnya hati, zatnya dada. Itu ya, jamaknya sudur, sodrun sudur. Itu ya, oh jamak iya. Itu ya, isinya macam-macam. Saya pikir itu sudah saya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita telah dijadikan hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.